Halo teman jalan, sekarang jam 6.15 pagi waktu Seoul. Pagi ini tuh dingin dan anginnya juga kencang banget. Sekarang aku lagi tunggu bis bandara untuk ke Incheon. Kemarin dari Busan aku nginep di Fairmont Ambassador Seoul dan di depan hotel persis tuh ada tempat tunggu bis bandara. Biaya untuk naik bis bandara ini per orangnya 17.000 won, jadi sekitar 200 ribuan. Dan bayarnya itu bisa pakai tiket, cash maupun kredit card. Bisnya tuh nyaman dan jauh lebih hemat juga ya dibandingkan naik taksi, karena kembali lagi ke prinsip ekonomis. Dan kalau untuk naik subway sebenarnya lebih murah sih, cuman kayaknya aku nggak sanggup sih untuk bawa barang yang udah beranak pinak dan ngejar waktu untuk ke bandaranya. Dan kalau kalian naik bis itu nggak perlu khawatir, soalnya nanti akan dibantu untuk masukin barang ke bisnya maupun nanti waktu sampai. Estimasi perjalanan itu kurang lebih 50 menit untuk sampai ke bandara. Dan sesampainya di bandara itu asli sih bingung banget soalnya bandaranya itu gede banget. Jadi tadi sempat celingak-celinguk sendiri dan nanya orang juga sih, soalnya kitanya agak bingung. Flight balik ke Jakarta aku naik Singapore Airlines, soalnya ini tuh aku ngeredeem flight ya, habis ngumpulin poin bertahun-tahun akhirnya dapat juga, bisa ditukar dengan cuma nambah 400 ribu aja per orang. Dan langsung sampai sini tadi aku cari counter SQ dulu untuk drop bagasi. Habis ini akan langsung menuju ke area tax refund karena kemarin sempat belanja dan ada beberapa yang bisa di refund untuk taxnya. Area tax refund itu ada di dekat gate 28. Untuk prosesnya itu cepet banget ya, jadi kalian tinggal tunjukin struk pembelanjaan, terus tunjukin paspor dan nanti akan ditanyain mau cash atau transfer. Kalau cash pun nanti uangnya bisa langsung diambil di mesin di sebelahnya. Sambil tunggu jam boarding, jalan-jalan dulu exploring di Incheon, dan ini aku naik ke lantai 4. Di depan Sky Hub Lounge itu ada satu area namanya Cozy Zone. Nah, di dalam Cozy Zone ini, jadi ini tuh satu ruangan, dalamnya tuh banyak sofa yang bisa kalian pakai buat duduk, buat tidur. Dan di sini tuh nggak ada biaya sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian mau istirahat karena jam flightnya masih jauh, itu bisa banget istirahat di sini. Selain itu ada juga area atau fasilitas untuk shower roomnya. Jadi kalian bisa pakai juga kalau misalkan butuh untuk mandi, dan di situ tuh ada jam operasionalnya, jadi bisa disesuaikan sendiri. Di sini juga ada area K-Culture Zone. Jadi kalau misalkan kalian mau coba pakai baju ala Korea, terus mau foto-foto, itu juga bisa banget. Dan di depannya itu juga ada area untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan bawa anak bisa banget nih dibawa ke sini. Setelah turun ke bawah, pas lewat depan Korean Traditional Culture Center tuh juga pas banget lagi ada performance ya. Dan di sini tuh nggak cuma nari, tadi juga ada yang lagi main apa ya, kayak kecapi gitu sih. Dan kalau misalkan mau jalan lagi ke arah gate-nya atau misalkan ke area boardingnya itu, kalian juga akan melewatin baby care room. Kayaknya sih kalau dari luar nyaman banget ya. Dan di sebelahnya persis tuh ada area bermain anak juga. Jadi ini tuh temanya Pororo dan itu lucu banget sih. Sekarang aku mau masuk ke pesawat dulu. Nah, tadi waktu di ruang tunggu itu ada pengecekan. Jadi sebenarnya mungkin ini peraturannya tuh udah lama ya, cuman pengecekannya tuh kayaknya sekarang lebih diperketat lagi. Jadi kalau misalkan bawaannya cabin, untuk passengers kelas ekonomi itu cuma boleh bawa satu koper atau satu tas lah untuk di cabin. Tapi kalau kelasnya di atas itu per orang boleh bawa 2 tas. Sekarang kita udah masuk ke pesawat dan aku tuh seneng banget karena ini pengalaman pertamaku naik Singapore Airlines. Dan di masing-masing kursi itu ternyata udah disediakan juga bantal dan selimutnya. Jarak kaki waktu duduk juga nyaman banget karena nggak terlalu dekat sama bangku di depannya. Sekarang udah duduk cantik nunggu flight, dan ini kondisi cuaca di luar itu cerah banget dan awannya tuh kelihatan kayak cotton candy gitu. Sekarang pesawatnya udah di atas dan ini view-nya tuh bagus banget. Langitnya cerah, awannya itu juga kelihatan banget, birunya itu juga bagus banget. Kalau kalian suka nggak sih flight sambil lihat view kayak gini? Itu kopi aku dan makanannya juga udah datang. Jadi pas beli tiket itu emang udah termasuk sama makanannya ya. Dan ternyata selain makanan tadi, kita tadi juga sempat dibagi es krim sih. Jadi biasanya kalau flight lama itu sambil nahan lapar, di sini tuh bener-bener malah sampai kekenyangan sih. Setelah kurang lebih 5,5 jam akhirnya landing juga di Singapura. Nah, untuk flight lanjutan dari Singapura ke Jakarta itu aku ambilnya besok pagi-pagi sih. Kenapa nggak direct flight langsung ke Jakarta dari Singapura? Maksudnya nggak perlu nunggu yang lama-lama, karena sebenarnya waktu transit di sini tuh sekalian aku mau main, mau lihat-lihat di Jewel of Changi. Soalnya udah lama juga nggak main ke Singapura, jadi mumpung transit di sini ya sekalian aja lihat-lihat. Jalannya lumayan sih, meskipun ada beberapa travelator, cuman lumayan berasa juga capeknya. Di Jewel of Changi itu tenannya banyak banget ya, jadi kita bisa
sekalian shopping, bisa sekalian makan juga. Nah, karena ini juga udah agak malam, jadi langsung naik dulu untuk cek ke area tiketingnya. Harga tiketnya itu paketan karena ada beberapa tempat yang kalian juga bisa kunjungin. Kalau misalkan kalian waktunya banyak, bisa sih beli tiket sekalian cobain spots yang ditawarkan di sini. Tapi kalau misalkan kalian kesini cuma mau foto supaya dapat background waterfall ikoniknya Jewel of Changi, itu kalian nggak perlu beli tiket. Kalian cukup cari lorong-lorong di dekat pertokoan yang ada di sini, yang di dekat lift itu nanti kalian bisa langsung jalan mendekat ke arah Waterfall of Changi-nya. Jadi kalian bisa foto-foto puas di sini tanpa harus bayar sama sekali. Nanti kalian tinggal cari aja spotnya bagusan di sini di lantai yang lebih bawah atau di lantai yang lebih atas. Selesai dari sini aku akan makan malam dulu, terus cari tempat buat istirahat karena flightnya itu kan masih besok pagi dan nomor gate-nya itu baru keluar sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi nanti. Jadi paling nggak punya waktu dulu untuk istirahat sebentar. Sekarang hampir jam 3 pagi, tadi aku bangun jam 2, lihat nomor gate terus langsung jalan ke arah gate-nya untuk tunggu di situ aja karena semalam juga nggak ada tempat, jadi akhirnya istirahatnya itu beneran cuma duduk dan tidur di sofa di tengah-tengah bandara. Sekarang lagi mau boarding masuk ke pesawat untuk balik dari Singapura ke Jakarta. Dan seperti biasa di tempat duduknya itu udah disediakan bantal ya. Kalau yang dari Korea ada bantal dan selimut, tapi dari Singapura ke Jakarta cuma dikasih bantal. Cuman ya lumayan lah ya biar punggungnya nggak pegel. Sekarang pesawatnya udah di atas dan cuacanya itu juga cerah banget ya, terang banget. Cuman sayang kacanya itu agak buram, jadi aku ambil video warnanya nggak bisa bagus, nggak jernih gitu karena banyak goresan-goresan di kaca. Dan seperti biasa pagi ini dapat sarapan dong, ada yogurt, ada sosis, ada telur. Dan kurang lebih setelah 1 jam flight akhirnya landing juga di Jakarta. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan langganan jalan dari Jakarta, Korea, balik lagi ke Jakarta. Jangan lupa untuk subscribe Langganan Jalan channel dan sampai jumpa di jalan-jalan berikutnya.